Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pengadaan. Bertemu dan saya lagi Muji Santosa. Mari kita bahas mengenai KSO, kerjasama operasi dalam pengadaan dan dalam kontrak. Silahkan disampaikan pertanyaannya. Nah, ini minum kopi ya, silakan. Baik, saya sering sekali tuh dengar Pak kata KSO, kerjasama operasi. Tapi tepatnya itu seperti apa sih definisinya itu? KSO, ya, kerjasama operasi adalah kerjasama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis untuk ikut dalam suatu tender atau berkontrak dalam pengadaan barang jasa pemerintah, melaksanakan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah. Apakah kualifikasi usaha perusahaan yang melakukan KSO itu diatur, Pak? Ya, penyedia dapat berbentuk badan usaha untuk melaksanakan kerjasama operasi. Jadi badan usaha para penyedia itu ya dapat melaksanakan kerjasama operasi. Kerjasama operasi ini bentuknya apa? Ya, memiliki kualifikasi usaha besar, KSO dengan usaha besar. Memiliki kualifikasi usaha menengah dengan KSO kualifikasi usaha menengah. Memiliki usaha besar dengan usaha menengah. Memiliki usaha menengah dengan usaha kecil gitu ya. Ada nggak bentuk KSO yang dilarang, Pak? Ya, kerjasama operasi itu tidak dapat dilaksanakan, ya dilarang, yaitu apa? Penyedia kualifikasi besar KSO dengan kualifikasi usaha kecil, atau penyedia kualifikasi usaha kecil ber-KSO dengan kualifikasi usaha kecil juga gitu ya. Kalau tentang lead firm-nya dalam suatu KSO diatur juga nggak, Pak? Ya, lead firm, pemimpinnya atau koordinatornya dalam melaksanakan kerjasama operasi, ya, salah satu badan usaha itu harus menjadi lead firm-nya, harus ada lead firm-nya. Lead firm kerjasama operasi harus memiliki kualifikasi yang setingkat tadi ya, atau lebih tinggi. Jadi kalau menengah gitu ya, tidak boleh menengah dengan kecilnya jadi pemimpinnya. Jadi menengah atau menengah dengan yang usaha besar itulah pemimpinnya gitu ya. Kalau menengah dengan kecil, yang menengah itulah leadernya ya. Harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha kerjasama operasi dengan porsi modal yang mayoritas dan paling banyak 70% ya. Lead firm-nya 70% ya, nggak boleh lebih dari 70%. Kalau 70% bisa digugurkan itu ya. Lanjut, bagaimana? Ada nggak batasan keanggotaan untuk KSO ini? Ya, kalau perusahaan bergabung ber-KSO untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks, paling banyak ya 3 perusahaan untuk satu KSO. Kalau pekerjaan bersifat kompleks ya paling banyak 5 perusahaan untuk satu kerjasama operasi. Terus ini Pak, KSO itu setahu saya ada perjanjian kerjasamanya itu. Nah, perjanjian kerjasama di KSO ini apakah harus dinotariskan gitu? Ya, untuk penyedia-penyedia yang ber-KSO, ketika tender seleksi cukup melakukan perjanjian bersama, ya, tidak perlu dinotariskan. Namun ketika ditunjuk sebagai menang, ketika berkontrak, diperlukan perjanjian yang dinotariskan. Kapan seharusnya KSO itu dilakukan, Pak? Dalam hal para penyedia, para peserta tender melakukan KSO, maka KSO dilakukan sebelum memasukkan dokumen penawaran. Nah, dalam perjanjian kerjasama KSO ini, apa sebenarnya isi dari perjanjian itu yang seharusnya ada? Ya, kalau ber-KSO, para penyedia atau badan usaha yang ikut tender ini, ya perjanjian kerjasamanya antara lain menyebutkan nama KSO sesuai dengan mencantumkan nama KSO sesuai dengan dokumen isian kualifikasi.
menyantumkan nama perusahaan lead firm-nya yang di KSO dan anggota-anggota KSO-nya, menyantumkan pembagian modal dari setiap perusahaan, mencantumkan nama individu dari lead firm KSO sebagai pihak yang mewakili KSO, dan ditandatangani oleh setiap perusahaan atau penyedia tadi yang bergabung dalam KSO. Tadi ada Bapak sampaikan tentang pihak yang mewakili KSO. Siapa Pak pihak yang mewakili KSO? Badan usaha yang mewakili KSO dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi ini adalah lead firm-nya yang telah dicantumkan dalam perjanjian tadi, perjanjian kerjasama operasi tadi. Pak, begini, seandainya kita ber-KSO dengan perusahaan asing bisa nggak? Ya, KSO ini ya harus terdiri dari perusahaan-perusahaan nasional ya. Saya dengar untuk di Papua ada sedikit perbedaan aturan pengadaan itu. Terus untuk KSO sendiri kalau di Papua bagaimana Pak? Ya, jadi untuk pekerjaan konstruksi dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, 2 provinsi ini ya, untuk HPS paling sedikit di atas 2,5 miliar. Nah, dan atau merupakan kelanjutan tender terbatas yang gagal. Pelaksanaan tender yang diikuti oleh pelaku usaha dan kewajiban melakukan pemberdayaan kepada pelaku usaha Papua dalam bentuk kerjasama operasi dan atau kontrak ya, kecuali untuk peserta yang pelaku usaha Papua. Ya, jadi kalau di atas tinggal 2,5 miliar ada kewajiban KSO ya. Pelaku usaha dilarang melakukan KSO atau subkontrak dengan pelaku usaha Papua yang tidak aktif. Dalam hal pelaku usaha KSO, maka KSO dipimpin oleh pelaku usaha dari Papua sepanjang ada pelaku usaha Papua yang memenuhi kualifikasi. Ada batasan jumlah anggota KSO nggak Pak? Tadi kan sudah disebutkan mengenai KSO ya. Ya, ini mungkin pertanyaan ini, bolehkah selama tender KSO berubah? Ya, peserta KSO dilarang untuk mengubah perjanjian kerjasama operasi selama proses tender. Setiap peserta, baik tunggal atau atas nama sendiri maupun sebagai anggota, hanya boleh memasukkan 1 penawaran. Ya. Jadi kalau ada yang ber-KSO hanya boleh masukkan 1 penawaran. Data kualifikasi untuk anggota KSO disampaikan oleh peserta yang mewakili KSO, lead firm-nya. Jadi yang masukkan data kualifikasi adalah lead firm-nya. Setiap peserta yang termasuk dalam KSO dilarang menjadi peserta di luar KSO secara sendiri misalnya itu, maupun sebagai anggota KSO dari KSO yang lain gitu, pada paket pekerjaan yang sama gitu ya. Ketika kontrak ada perubahan KSO itu bagaimana? Ya, ketika kontrak diharapkan nggak ada perubahan lah, apalagi itu sudah dinotariskan. Ya. Perjanjian KSO yang berakhir sebelum penyelesaian pekerjaan, maka tanggung jawab penyelesaian pekerjaan dibebankan pada perusahaan yang menjadi lead firm KSO, atau mungkin diatur tersendiri dalam ketentuan yang terdapat dalam perjanjian KSO-nya. Ya. Ini yang saya sampaikan, yang saya baca dari Peraturan Menteri PUPR ya, nomor 14 tahun 2020. Mudah-mudahan membantu kita dalam memahami proses-proses pengadaan dan proses-proses berkontrak. Demikian, salam sukses, salam pengadaan dari Muji Santosa. Terima kasih.